materinya. Hari ini tuh regresi ganda ya, dan regresi logistik, betul? Untuk hari ini regresi ganda dengan regresi linear ganda, Pak Adrian. Oh, oke. Hari ini regresi ganda dan linear ganda, yang besok regresi logistik ya? Iya, Pak Adrian, benar. Oke, baik. Oh iya, nanti minggu depan ketika regresi logistik, sekalian nanti mengulang kembali juga perhitungan dan interpretasi odds ratio dan risk ratio ya. Karena luarannya akan itu. Ya. Bentar, nah, saya tak buka SPSS saya dulu. Oke, ini sudah ada. Pakai data apa ya? Coba saya pakai data, contoh data di disertasi saya deh. Sebentar.
Oke, saya izin share screen ya. Sudah terlihat? Pak. Sudah ya? Udah, Ya. Pak. Nah, jadi di sini saya akan melakukan sebuah analisis ya, regresi linier sederhana. Saya awali dulu dari linier sederhana, lalu kemudian masuk ke regresi linier berganda. Ya, nah hipotesis yang mau saya bangun adalah satu, apakah ada hubungan antara indeks massa tubuh, bukan indeks massa tubuh deh. Ya, indeks massa tubuh deh, yang paling gampang ditemui di Indonesia ya. Apakah ada hubungan antara BMI dengan ukuran sel adiposit? Ya, jadi ini yang kalian lihat di sini itu adalah adipocyte size ya. Adipocyte size dalam bentuk mean dan standard error of mean. Jadi ini ada SEM-nya, ini ada mean-nya. Ya. Kemudian jenis kelaminnya pada kelompok laki-laki dan perempuan, tapi proporsi perempuannya sedikit. Ya. Itu yang pertama. Jadi adakah hubungan antara BMI dengan ukuran adipocyte? Ya. Nah, kemudian selanjutnya, karena saya juga punya beberapa data seperti OGTT, kemudian insulin resistant dan saya juga punya data free fatty acid level ya, FFA ya. Mungkin kita bisa coba ya, adakah hubungan antara FFA dan adipocyte size, jadi ukuran sel adipocyte. Ya. Atau kita juga bisa lihat ya, di sini ada FFA suppression insulin. Ini untuk mendeteksi sensitivitas insulin di jaringan adiposa. Bisa juga kita tes apakah ada hubungan sensitivitas insulin di jaringan adiposa dengan ukuran sel adiposit. Ya. Kita tahu bahwa secara teori kalau adipositnya membesar, itu akan rentan mengalami hipertrofi dan hiperplasi yang itu akan berkontribusi ke resistensi insulin. Ya, mestinya berarti semakin besar ukurannya berarti sensitivitas insulinnya semakin menurun, berarti semakin resisten, khususnya di area adiposit, di area visceral adipose ya. Juga berarti semakin tinggi BMI mestinya ya, atau sebetulnya tidak selalu ya, antara dua itu adipositnya semakin membesar ya. Sehingga langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan regresi linear sederhana maupun berganda, kita harus lihat dulu asumsi kenormalitasannya ya. Ini jumlah sampelnya nggak banyak, karena harusnya ada 90-an, tapi nggak saya ambil semua, karena ini kan hanya untuk latihan kan. Sedangkan ini data adalah privacy data saya, ini hanya saya ambil 30-an. Sekarang kita analisis normalitas dulu. Ya. Jadi kita cek normalitasnya dari data yang of interest kita. Jadi misalnya ukuran adipocyte, BMI, lalu kemudian sensitivitas insulin di free fatty acid ya, serum, kemudian sensitivitas insulin di jaringan adiposa diukur pakai hyperinsulinemi euglycemic clamp. Kemudian udah mungkin itu aja dulu ya. Kemudian kita plots histogram dan normality with plots ya, kita oke. Nanti yang kita lihat adalah yang Shapiro wheel. Ya, yang kita lihat adalah yang Shapiro wheel. Ya, semua data normal. Ya, terlihat kan di monitor Anda? Kelihatan nggak? Terlihat, Bapak. Terlihat ya. Jadi semua data distribusinya normal. Berarti kita bisa
lakukan uji regresi linear sederhana maupun berganda karena asumsinya terpenuhi. Betul? Saya juga punya data inflamasi ya, sistemik tapi ya. Sistemik itu dari sirkulasi darah, bukan lokal ya. Tapi kita juga bisa analisiskan apakah untuk membuktikan apakah semakin besar sel adiposit itu semakin inflamasi seseorang ya. Saya ada TNF alpha, IL-6 dan IL-10 di dataset saya. Nanti kita lakukan aja ya. Oke, kita lakukan analisis sekarang. Kita mulai dari regresi linear sederhana. Nah, Bapak Ibu, biasanya lazimnya ya, bukan lazimnya sih sebetulnya, tapi di Indonesia itu biasanya regresi itu pakainya ini ya Bu ya, regression kemudian linear. Ya, nanti ada dependent, ada independent. Tapi semenjak saya melakukan modeling, itu saya jarang pakai regresi linear. Linear regression ini saya jarang. Ya. Saya lebih banyak melakukan untuk berganda loh ya. Saya lebih banyak melakukan general linear model. Ya. Apakah itu multivariat atau univariat. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti step by step kita mulai dulu dari general linear model. Jadi misalnya tadi ya deposit mean itu adalah sebagai dependent, kemudian tadi BMI sebagai independent. Kemudian kita lihat di statistiknya, kita cek confidence intervalnya, kita cek R-squared change, ya, cek deskriptif, kemudian apa lagi? Udah itu cukup, ya. Kemudian kita stylenya tidak ada masalah, option tidak ada masalah juga, kemudian udah langsung kita oke. Ya, as expected, ya, seperti yang diharapkan. Ada hubungan, kelihatan enggak, Bapak Ibu, saudara-saudara? Kelihatan, Pak. Gimana kalau membaca ini? Kira-kira ada yang tahu enggak? Ayo dong, tunjuk jari dong. Pagi-pagi biar nggak ngantuk nih. Ayo. Halo. Bapak Ibu, saudara-saudara. Kalau regresi linear berganda berarti sederhananya udah toh. Gitu? Sudah kan berarti kalau ini saat ini harusnya regresi berganda berarti kan linear sederhananya sudah kan? Bu Rena, pripun Bu? Saya ditemani jawab toh Bu. Atau Mbak Anissa. Mungkin bisa bantu interpretasinya bagaimana ini interpretasinya. Kelihatan kecil enggak atau jelas? Masih bingung, Bapak. Ya, jadi kan gini ya, tadi analisisnya adalah menghubungkan antara BMI ya, atau IMT yang datanya skalanya numerik ya, dihubungkan dengan ukuran sel adiposit. Datanya juga numerik ya, karena yang diukur adalah diameternya, diameter adipositnya. Ya. Karena kan menggambarkan kalau semakin besar adiposit, berarti semakin banyak simpanan lemak di dalam sel adiposit itu, maka ukuran sel adipositnya diameternya juga semakin besar. Ya. Nah,
Hipotesisnya, semakin tinggi BMI seseorang, berarti semakin obes seseorang, maka ukuran sel adipositnya juga semakin besar. Karena dia semakin banyak memiliki cadangan simpanan lemak di sel adiposit. In teori kan begitu. Berarti hipotesisnya begitu. Nah, kita bangun dari situ dengan pendekatan atau tools alat bantu yaitu regresi linear sederhana dulu. Ini saya belum bicara berganda ya. Berganda itu misalnya kemudian kita masukkan variabel confoundingnya. Misalnya nih, kalau kita berbicara BMI, itu kan nggak mewakili body fat distribution. Benar nggak? Sedangkan distribusi lemak itu laki-laki dan perempuan berbeda. Betul nggak? Nah, misalnya nanti kita masukkan jenis kelamin sebagai confounding. Itu sudah disebut dengan regresi linear berganda. Itu. Jadi ini saya bangun dulu dari regresi linear sederhana. Nah, tadi cara analisisnya sudah, ya, nanti recordnya bisa dilihat lagi. Kemudian ada luaran seperti ini. Ada model summary, ada uji ANOVA, ya, ada hasil koefisien. Interpretasinya bagaimana? Di model summary itu adalah kalau kalian Bapak Ibu ingat kembali, ya, ingat kembali mengenai variabel. Berbicara mengenai variabel, mengenai patofisiologi, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya. Ingat dulu epidemiologi deh. Jadi misalnya sel adiposit itu adalah dependent variable. Independent variabelnya salah satunya adalah BMI. Ya enggak? Nah, kalau hubungan antara independent dan dependent itu jumlahnya adalah 100%, berarti kita punya model yang sangat ideal, ya. Maka berapa persen BMI itu bisa menjelaskan ukuran adiposit? Itu dijawab di model summary ini. Nah, di model summary kalau Anda amati, nilai R-nya, nilai R, ya, nilai R-nya saja itu 0,440. Tapi, bukan R-nya ya. Nilai R square-nya itu 0,193. Sedangkan adjusted R square-nya itu adalah 0,169. Nah, saudara-saudara, 0,193 dan 0,169 itu bisa dipersentasekan. Saya tanya, coba kalau 0,193 itu berapa persen? 19,3%, Pak. Betul, 19,3%. Artinya apa? Kalau ada 100% model yang bisa menjelaskan ukuran sel adiposit, itu 19,3%-nya itu dijelaskan oleh BMI. Jadi kalau ini saya punya satu variabel dependent, saya punya 5 variabel independen. Kalau masing-masing 20%, 20%, 20%, 20%, berarti total 100% kan? Berarti saya punya sebuah skenario yang sangat ideal. Jadi hipotesis saya ini tajam. Kenapa? Saya bisa membidik 5 variabel yang paling berkontribusi terhadap sebuah dependent variable. Nah, di sini saya coba satu dulu misalnya dari BMI. Nah, ternyata BMI itu berkontribusi 20%-nya. Nah, itu model. Jadi kemudian kalau dilihat p-value dari model ini itu dilihat dari significance F change-nya. Lalu itu masuk ke seperti ANOVA. Ini hasilnya 0,08. Itu berarti kan kurang dari 0,05. Artinya apa?
model ini itu sangat baik, ya, signifikan, bermakna. Berarti jelas bahwa BMI itu merupakan determinan dari ukuran sel adiposit, which is sesuai dengan teori. Ya. Nah, berarti model saya model bagus nah ini. Ya, dari regresi sederhana ini sudah bagus. Ya, jadi layak untuk kita lihat selanjutnya. Bagaimana hasil regresi linear sederhananya? Itu dilihat dari nilai koefisien. Nah, ini kalau seperti uji korelasi saudara-saudara, kan kalau korelasi kalian pasti ingat Pearson dan Spearman, betul kan? Pearson dan Spearman dua-duanya ada nilai p-value, betul? Ya, nilai p-value-nya ada di sini. Ya, ini Anda lihat di sini, ya. Anda bisa lihat di tabel paling bawah yang koefisien itu, ya. Itu nilai p-value-nya itu 0,08. Betul enggak? Ya. Di bawah konstanta itu loh. Nah, berarti ada hubungan yang sangat bermakna ya antara indeks massa tubuh dengan ukuran sel adiposit. Ya. Nah, kemudian kembali kalau merefresh korelasi biasa, ada satu nilai lagi apa? Coba. Selain nilai P ada nilai apa? Diingat-ingat. Kalau di korelasi Pearson sama korelasi Ring-Spearman ada selain nilai P ada satu nilai, ada satu huruf yang itu biasanya menyertai. Dan itu menggambarkan arah hubungan. R bukan. Betul, Bu Rena. R sama ya kayak namanya Bu. R depannya. Nah, kalau di regresi linier itu disimbolkan dengan nilai yang disebut dengan standardized coefficient beta. Nih. Jadi nilai ini, Bapak Ibu, itu mirip atau seolah-olah sama dengan simbol dari nilai R kalau diuji korelasi. Yang artinya apa kalau begitu? Dari hasil ini, interpretasinya bagaimana? Coba, ada hubungan yang signifikan antara BMI dengan sel adiposit atau adiposit size. Nah, sekarang interpretasi lebih lanjutnya dengan membaca koefisien beta ini apa? Koefisien betanya itu 0,440. Kalau itu mirip seperti R di dalam uji korelasi, berarti artinya apa? Semakin tinggi BMI kita, maka semakin besar ukuran adiposit kita. Karena tandanya positif. Nilai 0,440 itu kan antara nilai 0,3 sampai 0,5, di mana sifatnya moderate. Kalau strong itu kan di atas 0,7 atau 0,6. Saya nggak hafal. Ya. Berarti ada hubungan yang positif antara indeks massa tubuh dengan adiposit. Ukuran adiposit. Di sini ada hubungan yang bermakna dengan nilai standardized beta koefisien sebesar 0,440 dan R square-nya ya. Ini confident intervalnya, Bapak Ibu. Nah, kemarin saya menjelaskan kalau nilai standardized beta koefisien ini ada di rentang confident interval itu pasti sudah signifikan. Coba Anda lihat. Confident intervalnya antara 0,192 sampai 1,119. Jelas. Nilai 0,440 kan ada di tengah-tengahnya, ada di antara ini kan. Ya. Dan model ini model yang bagus
ditandai dengan R-square-nya 19,3. Atau boleh pakai adjusted R-square 0,169 atau 16,9% atau 17%. Ya. Oke, sebentar. Saya sebelum lanjut ke regresi linear berganda, sampai di sini dulu sudah bisa dipahami belum? Regresi linear sederhananya. Silakan jika ada pertanyaan. Gimana Pak mengukur adipocyte size gitu? Ya ini dari hasil biopsi. Kemudian setelah biopsi itu paling 500 mg ya. Jadi orang yang gemuk itu di insisi diambil jaringannya di visceral. Kemudian tisu atau jaringannya yang 500 mg itu diseparasi kalau nggak salah dibagi 2 deh. Di protokol di lab saya dulu itu 250, 250. Terus di staining ya. Di staining terus di fluorosen kan jadi kelihatan kan. Terus di ukurannya kan jadi kelihatan kalau dilihat dipendarkan begitu kan dengan cairan tertentu kan jadi kelihatan ukuran selnya. Nah, itu kemudian diukur pakai mikroskop mikroskop fluoresen gitu, diukur diameternya. Nah, dari situ kemudian kita tapi selnya ada minimalnya ya. Jadi minimal berapa sel dulu harus ada 100.000 apa berapa gitu, baru kita bisa nyatakan itu representasi. Oke. Ya kira-kira begitulah. Ya. Oke, nah sekarang kalau sudah ada pertanyaan, saya asumsikan kalian ngerti ya, paham. Nah sekarang kita masuk ke regresi linear berganda. Apa itu regresi linear berganda? Jadi ketika Anda melakukan analisis beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen, itu sudah termasuk disebut dengan regresi linear berganda. Alternatifnya, jika Anda punya satu atau lebih variabel independen dan Anda punya satu atau lebih ya confounding variabel, dianalisis dikaitkan dengan variabel dependen, maka itu juga sudah disebut dengan regresi syarat selain normalitas tadi ya, itu juga bisa masuk ke model regresi linear berganda. Ya. Oke. Kita lakukan ya. Sekarang kita coba analisis regresi linear berganda. Jadi hubungan BMI terhadap ukuran adipocyte kita kendalikan dengan atau kita tambahkan ya, kita kendalikan dengan misalnya waist circumference deh. Tapi waist circumference sama BMI itu pasti ada hubungannya. Jadi ada intercollinearity, jadi nggak bisa. Oh, boleh deh kita belajar itu juga. Jadi misalnya ini ya, berdua ini. Ya. Kita lihat, kita tinggal oke karena modelnya sama ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini hasilnya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak, saudara-saudara? Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Model summary-nya masih bagus ya. Adjusted R-square-nya atau adjusted-nya masih di atas 10%, 18,5 dan itu signifikan. Jadi modelnya fit. Tapi ketika dilihat hasil analisisnya, loh Pak, kok BMI sudah nggak lagi berhubungan dengan
ukuran adiposit, waist circumference juga nggak berhubungan. Nah, ini kira-kira kenapa ini? Kira-kira kenapa? In teori kan mestinya BMI berhubungan, waist circumference juga berhubungan, Pak. Tapi ini kenapa enggak? Ya. Bisa jadi, ya, yang pertama, ada interkolinearitas. Jadi ada hubungan antara BMI dan waist circumference yang signifikan. Ya. Kalau antara independent variable dengan independent variable lain ada hubungan yang bermakna, maka ini disebut dengan intercollinearity. Ya, asumsinya kalau ada intercollinearity berarti tidak bisa keduanya menjadi variabel independen dalam sebuah analisis regresi linear berganda. Harus salah satu. Ya, gitu. Jadi satu, asumsi melakukan regresi linear sederhana maupun berganda itu satu, datanya harus berdistribusi normal. Ya, tadi sudah. Yang kedua, kalau sudah masuk ke regresi linear berganda, maka tidak boleh ada unsur interkolinearitas di antara independent variabel. Nah, ini kayaknya terjadi. Mau kita lihat dulu boleh. Kita lihat aja korelasi antara BMI dengan waist circumference. Pakai korelasi bivariat aja. BMI, waist circumference, ya. Saya nggak tahu distribusinya waist circumference ya, tapi asumsinya kalau ada yang nggak normal kita bisa pakai eksperimen. Nah, ini ya, Anda bisa lihat ya. Di uji eksperimen maupun person ya, ada hubungan yang sangat bermakna dengan nilai R yang sangat kuat antara BMI dengan waist circumference. R-nya kuat sekali ini. Keeratan hubungannya sangat kuat dan arahnya positif. Semakin tinggi BMI, semakin tinggi waist circumference. 0,827 dan 0,801. Ya, sama-sama 0,8. Artinya, BMI dan waist circumference tidak bisa bersama-sama menjadi independent variable di dalam analisis regresi linear sederhana. Regresi linear berganda. Ya. Oke, baik. Berarti kalau begitu kita harus ganti. Ya, harus diganti. Jadi kita ke regresi linear lagi, ya. Waist circumference-nya kita keluarkan. Misalnya apa lagi? Ada data insulin enggak? Oh, ada fasting insulin. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Ya. Karena kita tahu obes itu khas dengan hyperinsulinemi, di mana kalau hyperinsulinemi itu khas juga dengan resistensi insulin di jaringan adiposit. Mari kita lihat ya. Atau ini aja deh, FFA suppression tadi ya. Nah, ini aja ya, fasting insulin. Kita lihat dulu. Data fasting insulin bisa diperoleh di Indonesia, BMI bisa, ini aja yang nggak bisa. Atau belum ya. Kalau dari mice atau dari hewan coba bisa. Oke, kita lihat sekarang ya. Nah, ini ada yang menarik saudara-saudara. Kita lihat bersama ya. Di model summary, R-square-nya naik. Ya, R-square-nya naik. Dari tadi hanya sekitar 19-18% ya kalau hanya BMI. Sekarang naik ke 25, 24,5% ya, 25% sampai 20%. Dengan bermakna. Artinya apa? Model fasting insulin dengan
BMI itu dua faktor yang cukup berkontribusi terhadap ukuran adiposit. Ya. Meskipun lagi-lagi ya ketika diuji ya tetap BMI lah yang masih berhubungan bermakna dengan ukuran adiposit, namun tidak dengan fasting insulin. Nah, coba Anda lihat nih, ya. Meskipun kalau dilihat standardized koefisien beta koefisiennya ini, dua-duanya positif. Memang sesuai teori berarti kan. Semakin tinggi kadar insulin, itu semakin menunjukkan kemungkinan resistensinya. Ditandai dengan semakin membesarnya ukuran adiposit. Ya. Mungkin karena jumlah sampel saya rendah. Ya, jumlah sampel ini kan tadi kalau kalian lihat kan hanya 30-an. 35 atau 30 berapa. Harusnya 90. Data aslinya sekitar 90 sampai 100. Mungkin kalau semuanya saya masukkan, fasting insulin jadi signifikan. Bisa jadi. Jadi di sini sekaligus Anda belajar menginterpretasi itu tidak cuma data hasilnya, tapi insight dari, oh kenapa ya nggak kurang signifikan. Oh mungkin juga bisa jadi karena sampel size-nya yang rendah. Bisa jadi kan? Ya. Karena sebesar apapun sampel size, kalau studi Anda desainnya representasi, ya itu pasti hasilnya akan sangat signifikan. Ya. Nih, ya. Kemudian misalnya saya ganti lagi variabelnya, ya, regresi linier, kemudian fasting insulinnya enggak deh. Apa ya yang lain ya? Misalnya free fatty acid, ya. Jadi kalau semakin membesar adiposit, asumsinya berarti free fatty acid-nya semakin banyak di serum. Nah, kita lihat ya. Oke, mari kita lihat. Ya, nah, lagi-lagi sesuai dengan konsep atau in teori ya. Modelnya betul. Ya, ini modelnya berkontribusi 21%. Ya, dan signifikan. Tapi tetap ketika diuji ya, BMI tetap sebagai apa yang paling berhubungan dengan apa namanya ukuran adiposit, sedangkan free fatty acid tidak. Ya. Kemudian kita coba ganti lagi, misalnya serum free fatty acid-nya dikeluarkan. Ganti lagi apa ya? Ganti mungkin ini ada percentage FFA suppression. Jadi ini kalau insulin itu diatur sedemikian rupa, kemampuan dalam mensupresi free fatty acid release dari jaringan adiposa itu menggambarkan sensitivitas insulinnya di jaringan adiposa. Ini kita lihat. Wow, sangat bermakna, 28,5%, hampir 30% ya. Tapi tetap BMI sebagai determinan yang paling signifikan. Sehingga dari 3 percobaan tadi, ya, 3 percobaan regresi berganda, ya, kesimpulannya bahwa BMI itu sebagai variabel yang konsisten paling berhubungan dengan ukuran adiposit, tidak dengan variabel yang lain. Ya. Ya, secara teori ada betulnya, tapi juga ada tidak betulnya, ada yang kurang tepatnya. Kenapa? Mestinya fasting insulin itu juga berhubungan. Ya, tapi tadi tidak berhubungan, p-value-nya nggak bermakna. Ya. Namun R atau koefisien betanya itu sesuai. Demikian juga dengan FFA suppression. Ya. Semakin tinggi FFA suppression-nya, berarti ukuran adipositnya semakin kecil. Itu hubungannya makanya negatif di sini arahnya. Tapi kenapa nggak signifikan? Ya, kemungkinannya karena sampel size saya nggak besar, hanya 35. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menemukan skenario atau melakukan kajian seperti ini, Bapak Ibu, ya,
Jadi interpretasi itu nggak cuman sekedar bermakna dan ada hubungan, enggak sekedar itu. Kita harus meninjau kembali ke teorinya bagaimana, ya. Dan apabila penelitian Bapak Ibu nanti lebih ke populasi, lebih ke data-data sosial, ya seperti pendidikan lah, penghasilan lah, asupan lah, ya. Jumlah sampel sebanyak 30-an 5 seperti saya yang punya ini, ya, itu kemungkinan hasilnya tidak akan signifikan, Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena population based study itu butuh power yang besar sehingga butuh sample size yang agak besar. Beda dengan clinical study seperti yang dataset saya punya ini. Ya, semuanya biomarker. Semuanya nilainya runtut. Karena apa? Populasinya khusus pada overweight dan obese. Ya, di mana datanya sudah saling mintip-mintip, standar deviasinya nggak akan beda lebar, nggak akan lebar. Ya. Ya. Jadi itu jadi satu perhatian nanti ketika Bapak Ibu melakukan penelitian. Ya. Oke, sampai di sini silahkan. Monggo jika ada pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Atau ada yang belum atau sudah mengerti semua? Kalau sudah jelas ya syukur alhamdulillah. Karena memang tidak susah ya untuk melakukan regresi linear berganda ini. Ya. Hanya memang ya sekali lagi penekanan saya adalah interpretasi ya. Jadi kita harus juga memahami bagaimana menginterpretasi data. Nah, biasanya dalam perencanaan statistik, perencanaan analisis itu ada beberapa perencanaan model, Bapak Ibu, yang dibangun stepwise atau berjenjang sesuai dengan variabel yang Bapak Ibu teliti. Contoh misalnya, Bapak Ibu ingin meneliti, mungkin ada nggak yang mau ngasih contoh, misalnya, Pak, saya punya ide penelitian ini dengan ini. Oke, kemudian confounding-nya atau independen yang lain yang mungkin ada apa. Kemudian nanti itu dibangun pelan-pelan. Akhirnya dibangun pelan-pelan itu, tadi seperti yang saya lakukan. Yang utama dulu variabel independen dan dependennya yang sesuai konsep dan teori itu dianalisis. Ya. Kalau itu saja sudah terjawab sesuai teori dan sesuai konseptual framework, Anda sudah patut lega. Oh iya, berarti benar. Risetku benar berarti ini stepnya. Lalu kemudian step kedua, ditambah independen tadi, ditambah variabel confounding yang lain. Contoh misalnya jenis kelamin dan usia. Ya, ini misalnya nih, ya. Jadi contoh analisis tadi ya BMI,
regresi linear berganda ya. BMI dengan adiposit saya coba kendalikan atau saya coba tambahkan usia ya. Usia saya masukkan. Kenapa begitu? Asumsinya semakin tinggi usia ya, kalau usianya semakin tinggi itu kan in teori itu kan fat mass-nya akan semakin bertambah. Lean mass-nya akan semakin menurun. Ya kan? Itu juga terjadi pada orang yang physically active maupun tidak. Hanya pada physically active, declining-nya itu agak lebih panjang. Sedangkan yang physically inactive, declining-nya lebih tajam, lebih sharp. Ya, itu aja yang membedakan. Sekarang kita lihat analisisnya. Ada nggak pengaruh dari usia? Sepertinya nggak ada. Nah, ya kan? Bisa ditebak. Kenapa? Karena R-square modelnya nggak berubah besar dari tadi 19.3, 19.7. Hanya berubah sedikit. Ya, signifikan sih. Artinya ya usia juga masuk model. Tapi kalau misalnya mau di ranking, usia itu menjadi faktor yang keberapa berkaitan dengan ukuran adiposit. Usia itu mungkin faktor yang ke-20 apa ke-30. Yang paling nggak berkontribusi besar lah, bisa dibilang begitu. Makanya ini hasilnya juga terlihat yang tetap signifikan dan korelasinya positif moderate itu ya tetap masih BMI. Sedangkan usia ya tidak berhubungan. Jadi usia ini jadi nggak ada beda laki-laki, usia muda dan usia tua. Karena kan di set data saya ini ada usia kurang dari 50 dan lebih dari 50. Jadi ternyata nggak ada beda. Nah, seperti itu. Nah, nanti dibangun lagi misalnya, oke, sama age nggak ada kontribusinya. Sama seks gimana? Kira-kira ada beda nggak laki-laki dan perempuan? Nah, kita coba. Ya. Nah, karena regresi linear berganda, kalau pakainya kalian adalah regresi linear ini, ya, itu namanya linear. Jenis kelamin tidak bisa dimasukkan. Nah, lalu alternatifnya apa? Pakailah general linear model. Ini sama. Nah, jadi adiposit mean sebagai independen, kemudian BMI sebagai covariate, ya. Kemudian usia atau seks ini ya, jenis kelamin sebagai fixed factor, ya. Kemudian modelnya kita lihat, ya. Kemudian yang kedua ini BMI dan jenis kelamin ini sebagai main effect, ya. Kita continue. Kemudian optionnya di sini kita lihat deskripsinya, estimate effect size-nya, parameter estimate, kemudian kita lihat nilai F-test-nya, kan. Kemudian F-test itu untuk tahu model kita itu bagus apa enggak. Kemudian nilai homogeneity, apakah homogen antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ini juga, saya rasa nggak usah deh. Ini aja cukup, continue. Confidence intervalnya udah belum ya? Oh udah ya, confidence interval. Dan kita oke. Nah, nih, kelihatan nih, R-square-nya 22,5, adjusted-nya 17,7 ya. Kemudian parameter estimate-nya ini hasilnya ya. Signifikan untuk BMI tapi tidak untuk jenis kelamin. Jadi sama. Berarti di sini hubungan antara BMI dengan antara BMI dengan ukuran adiposit itu sama antara laki-laki dan perempuan. Apakah sesuai teori, Pak? Ya seharusnya enggak.
ya. Tapi karena mungkin penjelasannya kenapa bisa begini ya karena sampel size-nya yang kecil. Sampel size-nya 35, perempuannya cuman 5 atau 6 tadi, ya. Proporsinya sangat kecil. Mungkin kalau perempuan, proporsinya dibesarkan, ya, mungkin ceritanya akan berbeda. Ya, gitu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Mohon izin bertanya, Bapak. Silakan Bu Anissa. Mohon izin tadi saya masih bingung. Yang untuk itu Pak, untuk uji ke BMI antara seks dengan apa itu kok nggak pakai regresi linear itu Pak? Karena Oh iya. kategorinya tuh Iya, tadi karena jenis kelamin itu kan kategori ya. ya. Jadi Berarti kalau yang kategori itu tidak memenuhi. berarti kalau kita mau gunakan regresi linear berarti dalam bentuk kayak numerik gitu atau gimana? Harus dalam bentuk numerik berarti gitu Pak? Iya, memang kalau regresi linear sebaiknya numerik semua, Bu. Itu. Kalau analisisnya regresi ya, Bu. Jadi gini, kalau analisisnya regresi itu maksudnya begini. Jadi kalau jadi jika Ibu menggunakan mode analisisnya. Jadi kalau mode analisisnya itu adalah analyze regression linear itu apa namanya? Independennya sebaiknya numerik semua. Tapi kalau ada independen yang nggak numerik, itu regresi linear berganda tetap bisa dilakukan, Bu, Pak. Tapi pakainya adalah general linear model yang univariat. Nah, jadi dependennya diisi adipocyte, covariat itu sama seperti independen variabel. Kemudian ada fixed factor. Fixed factor itu misalnya ada yang kategorik. Ya. Jadi fixed factor itu yang misalnya jenis kelamin, kan kategori laki-laki perempuan. Terus tingkat pendidikan misalnya, tingkat pendidikan tinggi dan rendah, penghasilan misalnya. Nah, begitu, Bu. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Silakan ada pertanyaan lain? Izin bertanya Bapak, Ya, jenis penelitian itu sebentar. Saya tak kembali ke meeting. Ya, gimana? Silakan, Bu. jenis penelitian eksperimen berarti kita memang perlu juga ya hasilnya. Putus-putus ya, Bu Rena ya? Mungkin Bu Rena enggak usah pakai kamera, mungkin bisa, Bu. Bapak, kalau jenis penelitian eksperimen itu kita memang harus perlu sampel yang besar juga ya Pak, berarti ya Pak? Sebenarnya sampel yang besar atau enggak, itu tuh tergantung perhitungan kita, Bu. Ya. Ya, jadi saya nggak bisa bilang sampel yang besar juga enggak. Tergantung penelitian kita. Misalnya kita di mice atau di hewan coba, rata-rata kan pakai 7 kalau nggak salah. Nah, perhitungan rata-rata yang dipakai oleh semua banyak kantesis itu 7. Tapi
ada ketika saya punya kolaborator dari luar Undip, kita sepakat hasilnya kok 7 kok terlalu kecil ya. Nah, gimana kalau 10? Ya udah akhirnya 10. Baik, Bapak. Ya mohon maaf. Ya Bu, jadi misalnya 10. Terus kemudian kalau pada manusia, kita melakukan sebuah uji RCT, itu idealnya ya, kalau menurut saya nggak ngitung, tapi idealnya harusnya 40-40 Bu. 40 intervensi, 40 plasebo. Ya. Tapi saya tahu ya, kita semua itu kan di sini terbatas dari sisi sumber daya ya Bu ya. Itu yang kadang menjadi pertimbangan dan saya tidak eh, tidak punya tanggapan lain untuk maksudnya tidak punya tanggapan. Mohon maaf. Tidak punya tanggapan lebih jauh kalau pertimbangannya itu. Gitu. Oke, silakan ada pertanyaan yang lain. Ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Include your brief synopsis. Oke. Ada yang nyokot ya, yang nyokot di rumah terus ada yang nyokot ya.
Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya beranggap sudah cukup dipahami ya untuk analisis regresi linear berganda ini. Ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan regresi logistik, ya, di mana pendekatannya mirip, ya, namun jenis datanya atau bentuk variabelnya itu berbeda. Kalau kita pada regresi linear berganda dan sederhana tadi kita banyak menggunakan skala data rasio atau numerik, maka pada regresi logistik kita akan banyak menggunakan data dengan skala ordinal atau kategori, ya. Dan juga luarannya berbeda. Artinya kalau di regresi linear berganda ini kita ada dua luaran, yaitu p-value, kemudian model, summary, ya, dan koefisien standardized beta, ya. Namun nanti di regresi logistik itu model summary tetap ada, jadi R square itu akan ada, p-value tetap ada, ya. Namun yang membedakan adalah nilai nilai dari luaran logistiknya, yaitu dalam bentuk OR atau RR atau RP, ya. Atau bahkan bisa dengan luaran hazard ratio, ya. Tergantung studinya adalah studi cross seksional atau studi case control atau studi cohort. Jadi elaborasinya mungkin agak lebih panjang, ya, karena interpretasi pada cross seksional tidak sama dengan interpretasi pada studi cohort, ya kan? Jadi nanti ke depan akan kita simulasi beberapa model dan beberapa desain studi, ya. Nah, kalau untuk yang regresi linear ganda ini yang kita kerjakan ini, itu majority atau mayoritas di banyak studi itu hanya untuk analisis cross seksional, ya. Nah, analisis cross seksional itu ya bisa desainnya cross seksional atau datanya dikumpulkan dalam waktu yang tidak jauh berbeda, ya, tapi masih dalam berdekatan. Misalnya ibu punya atau bapak ibu punya penelitian durasinya 6 bulan, ya dalam 6 bulan itu data terkumpul begini, ya, kemudian dianalisis. Nah itu analisisnya cross seksional, tidak cohort. Kenapa Pak koreksional? Ya Bapak Ibu bisa ngambil sampel yakin sehari 200-300 langsung, kan nggak bisa. Ya kan? Kalau yang dimaksud cohort itu kan misalnya 3 bulan pertama recruiting sampel untuk baseline. Nah, lalu di follow up setahun. Nah, nanti setahun berikutnya dialokasikan waktu 3 bulan untuk collecting sampel lagi. Gitu. Paham ya konteks waktunya? Gitu saya rasa jadi lebih karena kalau hanya sekali lagi Bapak Ibu saya melakukan demikian karena saya seorang peneliti dan dosen yang menganggap statistik itu hanya tools buat kita. Statistik itu bukan angka mati yang kemudian kesimpulannya di atas segala-galanya, tidak, ya. Kita harus menempatkan itu di situ dan menempatkan pemahaman mengenai patofisiologi, etiologi, teori, konsep itu lebih di atas. Ya. Begitu pendekatan yang saya sampaikan. Demikian mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan ya saya mohon dimaafkan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrian. Ya, sama-sama. Saya izin live ya, Bapak Ibu.